Dan malam saya didatangin oleh ada dua orang sehabis Isya yang bawa proposal. Ustaz, ini ada Bapak Fulan, beliau ahli di bidang risiko keuangan. Dia sekarang sedang menyelamatkan salah satu usaha seorang pengusaha muda properti Indonesia. Karena dia sekarang dikejar-kejar. Saya bilang, dia sebutkan nama orang tersebut dan nama grupnya. Saya tahu kasus dia sih. Orang ini dulu mahasiswa saya tahu kasus dia. Dia bermain sukuk, dia terbitkan sukuk. Sebelum dia ingin menerbitkan sukuk, ada teman dia, mahasiswa S2 juga, murid saya juga, mengatakan kepada dia, kamu mau menerbitkan sukuk, udah diskusi ke Ustaz Irwandi. Apa dijawab oleh mahasiswa yang pebisnis ini, pebisnis besar ini? Dia bilang, saya sudah tahu pendapat Ustaz Irwandi, di buku beliau sudah ada. Sukuk haram. Tapi kan ada ulama Indonesia yang menghalalkan. Ya urusan ente. Kemudian dia terbitkan sukuk. Sukuk menerbitkannya. Sukuk kan sama, mirip dengan ori. Obligasi. Mirip. Cuman dia memberikan ujroh. Pernahkah saya bahas sukuk? Belum. Baca aja kalau saya bahas. Intinya mirip dia dengan riba. Mirip dengan riba. Ya. Sekarang dia terbitkan sukuk untuk propertinya dengan tujuan ingin mendapatkan pendanaan. Kemudian dia harus membayar pertambahan. Kalau dalam obligasi namanya kupon bunga, ya. Kalau di sini namanya adalah fee, jasa menyewa kembali barang tersebut, fee-nya. Sekarang fee yang harus dia bayar sekitar 380 miliar. Ya, karena ternyata uang masuk ke dia, ada permasalahan di bisnisnya dia. Yang harus dia bayarkan 380 miliar, sedangkan dalam waktu dekat ketika dia menerbitkan sukuk, ada aset yang dijaminkan di OJK. Aset dia sendiri 600 miliar. Terlambat dia membayar sukuk tadi, fee dari sukuk tadi. Ya. Kemudian dalam waktu beberapa hari lagi tidak bisa dia bayarkan, maka aset dia di OJK tadi akan digulung oleh para pembeli sukuk, yang ini sebagian besar adalah bagian dari Naga 9. Akan habis usaha dia, anak muda kaya Indonesia ini, pribumi, muslim, mahasiswa saya. Ya. Lalu sekarang dia, timnya ini, orang tuanya minta tolong bantu anak saya, kepada kepala tim yang datang ke rumah ini. Dia minta, kata kepala timnya, saya akan diskusi dengan Syekh Irwandi, solusinya bagaimana yang halalnya. Saya bilang, orang yang Anda bantu ini saya tahu, dia mahasiswa saya. Dari awal dia ingin tentang Allah, sudah. Ketika temannya mengingatkan diskusi ke Syekh Irwandi boleh atau tidak sukuk, dia sudah tahu bahwa sukuk itu haram. Sukuk itu haram. Dan dia lewati itu karena ada fatwa yang membolehkan. Berbeda kalau tidak tahu. Kemudian sekarang pun kata saya, kemana-mana ustadznya yang menghalalkan tadi, dalam kasus sekarang dia akan digulung, dia akan mencari pinjaman riba lagi. Saya bilang, dulu dia sudah dihancurkan oleh riba, sekarang dia ingin menyelamatkan dengan riba. Pasti kehancuran lagi yang akan dia temui. Untuk menutupi hutang tadi, dia akan melakukan pinjaman riba menurut fatwa ustadz dia tadi, dengan alasan darurat. Sekarang dengan riba lagi akan bahkan hancur lagi dia. Dan itu yang akan mereka lakukan. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Afara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu wa ahdallahu ala ilm wa ja'ala fi sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala fi basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'di dzalika illa Allah afala tatadhakkarun. Kata Allah, lihatlah orang yang Allah sesatkan dan Allah hinakan dengan ilmu, artinya dia tahu kemudian dia langgar. Ketika dia melanggar itu, dia tutup telinga, dia tutup matanya, dan hatinya pun dia tutup.
Sekarang Allah hancurkan dia. Nah, maka kalau ingin besar, ini masalahnya sudah sunnah kauniyah. Allah yang memastikan ini dalam Al-Quran. Ya, sama dengan yang anda pelajari sunnah kauniyah. Umpamanya senyawa A digabung unsur A dengan unsur B saja ledakan. Itu Allah yang menentukan demikian. Ya, itu tidak bisa dirubah. Dan untuk ekonomi sudah Allah tentukan sunnah kauniyahnya. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Anda ingin tadi berusaha untuk dengan riba, kemudian ingin menyelamatkan usaha Anda dengan riba lagi, pasti kehancuran lagi Anda dapatkan. Jelas tadi. Katakan ke teman Anda, saya mau cari harta rezeki Allah, bukan mencari azab Allah dan bukan mencari kehancuran uang saya. Minggir kamu, bikin usaha sendiri. Paham? Baik.